Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Diva dari 12 IPA 3. Saya bersama anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi kali ini yang berasal dari bab 4 dengan judul Mendirikan Provinsi Riau. Rencana pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap awal, Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar di dunia pada urutan ke-6. Melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, Pulau Sumatera dijadikan sebagai provinsi yang bersifat administratif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947, Pulau Sumatera ditetapkan sebagai provinsi penuh yang berpusat di Medan. Kemudian, setahun setelah pembentukan Provinsi Sumatera, yaitu pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera bagian Utara, Provinsi Sumatera bagian Selatan, dan Provinsi Sumatera bagian Tengah. Khusus Keresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Ditinjau dari keadaan yang sekarang, jarak antara daerah di Sumatera tidak dapat dijangkau, apalagi pada tahun 1950-an. Contohnya dari Pekanbaru ke Bengkalis saja, waktu itu tidak dapat ditempuh dalam waktu sehari, harus membutuhkan waktu yang berhari-hari. Contoh lainnya adalah Kepulauan Riau, yaitu di Tanjung Pinang. Sangat sulit dijangkau pada tahun 1950-an. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Khalil Sidik. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah telah menghambat perkembangan Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Maka, usulan pemisahan Provinsi Riau dari Sumatera Tengah tidak hanya untuk memudahkan urusan, memakmurkan rakyat, serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu yang agamis di Asia Tenggara. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat kepada Malaysia. Alat tukar yang berbentuk uang cukup khusus seperti adanya dolar di daerah Kepulauan Riau. Secara geografis, Riau memiliki sungai dan lautan, yang menyebabkan penduduknya sangat bergantung pada perairan. Riau memiliki alur sendiri dalam silsilah peradaban manusia, dari mulai kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Taku sampai Malaka. Selain itu, Riau juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari luas kebun kelapa, kebun karet, pinang, bahkan produksi laut dan minyak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Gusnaidi dari 12 MIPA 3 akan menjelaskan perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret tahun 1953, dua peristiwa yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau. Pertama, terbentuknya Kongres Rakyat Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Riau yang disebutkan dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret tahun 1953. Akan tetapi, niat untuk melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau dihadang oleh kenyataan inginnya kabupaten lain diikutsertakan dalam kongres tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan Riau yang masih berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah, sehingga niat untuk melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau tenggelam begitu saja. Keinginan untuk mendirikan provinsi tersendiri tersebut semakin terdengar jelas melalui Kongres Pemuda Riau yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1954. Hingga diutusnya seorang utusan ke pemerintah pusat untuk menyatakan bahwa perlunya Riau dijadikan sebagai provinsi sendiri. Hal ini mendorong terlaksananya Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Randi Hardianto dari kelas 12 MIPA 3. Di parlemen masing-masing kabupaten, perjuangan membentuk Provinsi Riau tak kalah maraknya diperbincangkan. Hal ini terlihat dalam sidang pleno DPRDS Bengkalis 25 pada 25 Februari 1955. Konferensi DPRDS se-Indonesia di Bandung, tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Dan konveksi DPRD se-Kepresidenan Riau di Kabupaten Bengkalis 7 Agustus tahun 1955. Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yakni Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1 dan membentuk panitia persiapan pembentukan Provinsi Riau atau P3R. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu di Riau maupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktis sampai mahasiswa. Namun, usaha Riau menjadi provinsi diganjal habis-habisan oleh pemerintah Sumatera Tengah yang memang tidak mau daerah kaya itu berpisah dengan mereka. Oleh karena itu, berbagai perjuangan dilalui, baik di parlemen pusat ataupun melalui pers. Juga dilaksanakan bukan saja untuk menangkis serangan melalui media oleh pihak yang tidak menyenangi berdirinya Provinsi Riau, tetapi juga membuat opini betapa perlunya Provinsi Riau diwujudkan. Dalam keracuan itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 19 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Kepresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah dan ditetapkannya Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Riau. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jenny Prita Purba, kelas 12 MIPA 3. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah pusat belum menunjuk gubernur sehingga sekali lagi terjadi kerancuan. Berulah pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang, pemerintah pusat menunjuk MRSM Amin sebagai gubernur. Provinsi ini pertama meliputi 4 kabupaten, yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis. Dengan wilayah yang luas hingga ke Laut Cina Selatan, memiliki sekitar 3.000 pulau. Ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada 1960-an. Riau telah berkembang pesat. Jumlah sekolah di Riau pada tahun 1950-an hanya beberapa unit, tapi kini sudah berjumlah hingga 1.000 unit. Luas perkebunan kelapa 521.729 hektar. Kebun sawit sekitar 2,3 juta hektar yang dikembangkan tahun 1980-an atau setelah sekitar satu generasi berdirinya Provinsi Riau, merupakan pergap unan sawit terluas di Indonesia. Saat Gubernur Riau dijabat oleh Sabit Djasid 1998 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara tahun 2020, dituangkan dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 36 Tahun 2001.